Baik, karena sudah menunjukkan pukul 9, akan saya mulai untuk webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, sebelum memulai kegiatan webinar, alangkah baiknya saya persilakan untuk seluruh rekan-rekan memanjatkan doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan juga keyakinan rekan-rekan sekalian. Berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada founder Loker Teknik Sipil yang sudah memperkenankan dan juga melaksanakan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yang saya hormati dan juga saya banggakan kepada seluruh peserta webinar QC pada pagi hari ini. Saya harap untuk rekan-rekan nantinya bisa aktif, bisa sharing ilmu dan juga aktif bertanya ya nanti apa yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib mengenai pelaksanaan kegiatan webinar pada pagi hari ini agar nantinya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun ya. Saya bacakan mengenai tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib memasuki link Zoom yang telah disediakan 15 menit sebelum acara dimulai. Untuk rekan-rekan yang belum join bisa menyusul nantinya. Yang kedua, peserta diharapkan on kamera dan mute mic sampai acara tanya jawab. Jadi setelah saya bacakan tata tertib ini selesai, untuk seluruh peserta bisa on kamera namun mute mic ya. Untuk yang ketiga, peserta wajib mengganti nama akun Zoom dengan nama instansinya masing-masing apabila seperti yang sudah mewakili perusahaan atau lain sebagainya bisa diganti terlebih dahulu. Untuk yang terakhir, tata tertib yang terakhir, peserta diharapkan mematuhi tata tertib selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Itu tata tertib yang saya sampaikan selama kegiatan berlangsung. Sebelumnya saya tunggu terlebih dahulu untuk seluruh peserta silakan on kamera. On kamera saja. Baik, yang sudah on kamera jangan lupa untuk mute mic terlebih dahulu ya, biar nanti suaranya tidak saling bertabrakan. Silakan yang masih belum mute mic-nya. Silakan dimatikan saja. Namun yang hidup hanya on kameranya saja ya. Baik, webinar Building Supervision and Quality Control on Building Construction Project akan saya buka. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanda Putriana sebagai moderator akan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini merupakan founder
dari Madani Desain, yakni tentang perencanaan desain manajemen struktur, dan juga sekaligus mahasiswa lulusan Politeknik Negeri Banyuwangi, yang mana pada saat ini melaksanakan proyek kondotel di Jakarta Selatan. Penghargaan yang telah diraih oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yakni 10 finalis terbaik juara beton tingkat nasional Universitas Negeri Jember pada tahun 2018, juara tingkat 1 nasional lomba beton ITN Malang pada tahun 2019, dan juga juara 1 tingkat nasional lomba beton Universitas Negeri Malang pada tahun 2019, dan lulusan dengan prestasi nasional. Sebelumnya mohon izin kepada Kak Niken Indriani selaku pemateri kita agar on cam dan juga on mic terlebih dahulu. Iya, sudah ya, masuk ya? Sudah Kak, terima kasih. Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan juga agar pelaksanaan webinar kita segera dimulai, saya persilakan, mohon izin kepada Kak Iken Indriani, bisa dimulai untuk pelaksanaan webinarnya. Baik, terima kasih untuk moderator ya atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman semuanya gitu sudah mau bergabung dalam webinar ini gitu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada founder Loker Teknik Sipil yang sudah untuk mengadakan acara yang seperti ini gitu. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Niken Indriani gitu. Di sini acaranya itu sebenarnya lebih ke sharing aja ya. Sebenarnya pemateri dan peserta itu hanya formalitas gitu. Karena saya melihat di sini sebenarnya yang ikut juga ada yang senior juga gitu kan. Jadi harapannya nanti ya interaktif gitu. Saya sharing ilmu dan harapannya ke depannya juga saya dapat ilmu dari teman-teman gitu ya. Langsung saja saya akan share screen materi webinar kali ini. Udah muncul belum di teman-teman? Sudah ya? Sudah Kak Wanda? Sudah Kak, sudah muncul. Mungkin ada kendala, ada yang masih loading atau seperti apa dari rekan-rekan, bisa di unmute terlebih dahulu, disampaikan. Sudah terlihat semuanya ya? Oke. Baik, bisa dibacakan. Oke Kak. Seperti yang dibacakan oleh moderator, bahwasanya sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ke depan sebenarnya secara global saja. Apa sih job desk-nya QC itu? Apa sih kerjaan QC kalau di proyek itu seperti itu? Karena untuk detailnya mungkin nanti bisa ke admin foundernya gitu ya untuk mengadakan webinar lanjutan gitu yang lebih detail tentunya dengan pemateri yang lebih senior lagi gitu ya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu juga gitu. Judulnya adalah Building Supervision and Quality Control on Building Construction Project gitu. Langsung saja. Sebelum menginjak materi yang inti gitu, saya akan memberikan pengantar quality. Kenapa sih harus ada divisi pengendali mutu kan seperti itu? Sederhana, saya sederhanakan. Sorry. Kualitas konstruksi yang baik merupakan sebuah harapan kan bagi pemilik proyek yang akan kepada si kontraktor gitu. Oleh karena itu si kontraktor nih gitu butuh quality control nih untuk memastikan setiap item pekerjaan berjalan satu perusahaan gitu. Karena setiap perusahaan itu pasti memiliki mutu-mutu yang sudah disepakati ketika proses tender gitu. Tentunya sudah disepakati oleh dari pihak baik owner atau konsultan gitu. Selanjutnya
Job desk divisi quality control pada proyek ini adalah memastikan setiap pekerjaan telah sesuai dengan standar mutu yang berlaku gitu. Ya baik dari mutu perusahaan atau mutu RKS proyek itu sendiri gitu. Contoh random yang saya ambil, contoh aja di pekerjaan pembesian, misal backgisting, pengecoran, dan masih banyak lagi gitu. Lanjut, nah di sini saya sampel gitu ya, sebenarnya pekerjaan itu kan banyak, tapi di sini saya ngambil aja pekerjaan pembesian. Di sini ada 2 poin nih, ada yang standar detail sama sub-drawing, di mana seperti yang teman-teman ketahui gitu, sub-drawing ini kan pasti ada pengajuan dan lain sebagainya gitu, yang harus pastikan bahwa soft drawing yang digunakan di lapangan adalah yang sudah dilegalisasi oleh divisi terkait, misal dari drafter atau dari proyek itu, yang sudah terstamp kontrol. Maksudnya apa? Artinya soft drawing ini sudah benar-benar melewati pengecekan dan ACC by ring atau dari pihak konsultan gitu. Karena apabila nanti di lapangan QC menemukan pelaksana atau supervisor atau mandor membawa kok yang tidak ada stamp kontrol atau gambar yang mungkin ngeprint sendiri, itu QC berhak dan ada kewenangan buat untuk menarik gambar tersebut, menyuruh si pelaksana ini untuk meminta gambar ke divisi terkait, baik dari PE atau drafter gitu. Karena biasanya revisi tersebut itu nggak tercover gitu kan, sehingga biasanya kalau misalkan supervisor itu megang komputer sendiri gitu kan, kasusnya biasanya ngeprint sendiri gitu, ada item perubahan gitu yang kadang mungkin tidak disampaikan sebelumnya gitu. Jadi apabila sudah terstamp kontrol, biasanya kan itu sudah melewati dari cek dari PE gitu. Nah di situ biasanya tugasnya QC gitu, kalau misalkan di lapangan, kalau misalkan nih gambar yang seperti itu, kita ada hak dan kewenangan buat untuk cabut gambarnya atau menyuruh si pelaksana ini untuk minta sudah memang dilegalisasi oleh pihak terkait gitu. Terus yang selanjutnya adalah standar detail. Supervisor memastikan bahwa mandor atau wakilnya memahami kasihkan standar detail yang berlaku di proyek tersebut. Teman-teman, sebenarnya semuanya kayaknya sudah tahu gitu ya, standar detail gitu kan. Standar detail gitu. Detail ini isinya ya seperti syarat kait, syarat decking beton, syarat jarak decking beton, terus syarat overlapping gitu. Nah, standar detail ini harus dipastikan bahwa si ya mandor supervisor itu harus sudah paham gitu ya. Nah, untuk checklistnya ya nanti akan dibahas di belakang gitu ya. Nanti saya ada menampilkan form inspeksi gitu ya, yang mungkin nanti bisa dibuat referensi gitu untuk teman-teman ke depan. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi, nggak saya masukin semua, cuma ada 3 nih. Di layar kiri teman-teman itu ada cek jarak. Nah ya umumnya biasanya decking beton ini ya pasti dicek gitu. Kalau misalkan nggak ada decking beton, ya berarti nanti di form inspeksi itu dikasih keterangan aja bahwasanya tambahan gitu. Terus cek ikatan. Nah, biasanya hal-hal seperti ini yang sering disepelekan oleh baik dari tukang atau mandor. Biasanya tuh ikatan udahlah maksudnya nggak usah terlalu diperhatikan gitu ya, karena sengkangnya sudah dirasa kuat gitu. Biasanya ikatan ini kayak selang-seling aja, nggak full gitu. Nah itu pastikan aja bahwa ikatan itu sudah terpasang dan kuat gitu. Terpasang saja tapi tidak kuat sama saja gitu kan. Yang ketiga ini cek panjang sambungan. Sebenarnya ngeceknya itu banyak ya, nggak cuma ini saja gitu kan. Berhubung saya dokumentasinya ada ini gitu, jadi saya pegang yang ini saja gitu kan. Cek panjang sambungan. Jadi yang sebelumnya tadi kan ada standar detail tuh. Nah, panjang sambungan ini biasanya itu sudah dilampirkan di standar detail tersebut. 12 penyaluran dan sambungan tulangan.
Kalau misalkan nanti memang tidak mau download, nanti bisa saya share untuk SNI-nya gitu. Tapi teman-teman saya rasa juga udah punya sih untuk SNI ini gitu kan. Yang ini kita skip saja, langsung saja di pekerjaan Begisting. Hal-hal yang perlu kita cek gitu ya, umumnya ya Begisting ya, berarti ya pastikan saja bahwa setiap Begisting yang terpasang itu tidak lubang gitu. Karena kalau misalkan Begistingnya saja sudah cacat dari awal gitu ya, nanti akan berpengaruh di pengecorannya kan, hasil pengecorannya kan. Misal kalau misalkan Begisting itu lubang gitu, nggak ditembel, otomatis beton yang hasil penting nih itu kan pasti nanti ya kalau nggak berunggah ya pasti akan ada tambal gitu loh, pekerjaan tambal gitu kan. Nah itu nanti akan malah menambah pekerjaan kita kan gitu. Jadi checklist ini fungsinya seperti itu, dan QC ini sebenarnya ditujukan untuk meminimalisir terjadinya pekerjaan tambah gitu. Dan gue memastikan bahwa ukuran lebar dan tinggi sudah sesuai dengan soft drawing, ya baik dari ukuran lebar, tinggi balok kayak gitu. Terus memastikan bahwa sebelum memasang Begisting sudah terdapat markingan selimut beton. Itu biasanya untuk konstruksi kolom, untuk guna memastikan bahwasanya ukuran itu sudah pas nanti kebongkar dan secara aktual ukurannya gitu. Dan yang keempat, memastikan bahwa Begisting terpasang kokoh ya baik dari scaffolding dan lain-lainnya. Nah, di situ di saya kasih keterangan QC ketika bersama MK. Biasanya sebelum checklist bersama MK, QC itu melakukan inspeksi internal sendiri gitu. Dan ada beberapa perusahaan juga gitu yang supervisor itu ya QC-nya gitu. Jadi ada divisi untuk pengendalian yang lain gitu. Tapi umumnya biasanya QC ini inspeksinya bersama MK, dan QC ini memegang inspeksinya. Dan ada komplain nih dari MK, itu tolong betulin nanti QC itu memberikan catatan di inspeksi tersebut gitu. Nah, QC ini nanti follow up ke supervisor sampai pekerjaan dan komplainan dari MK ini tadi sampai close gitu. Nah, ini dokumentasinya untuk Begisting. Nah, di bawah kiri itu ada Begisting yang terdapat celah ya, nggak ada dan nggak siku gitu ya. Seperti itu, kalau misalkan dibiarkan, itu nanti ketika hasil pengecorannya itu dibuka gitu kan, itu pasti nanti akan nggak siku, dan pasti ketika di backlist nanti banyak yang seperti itu gitu kalau dibiarkan gitu kan. Hal-hal seperti itu nanti dimasukkan ke dalam form inspeksi dari pihak si supervisor gitu. Terus yang kedua ini, yang tengah ini, kondisi Begisting ada sampah plastik gitu ya. Kadang tuh dari internal kontraktor ya perusahaan itu pasti sudah ada peraturan di mana tukang atau mandor atau semuanya lah ya, kalau masuk proyek digunakan atau membawa makanan minuman yang terdapat kemasan plastik, tapi kadang ada aja di lapangan masih ditemui yang seperti ini. Hal-hal seperti inilah yang harus dan pastikan bahwasanya Begisting itu udah bersih ya, baik dari serbuk kayu dan sampah plastik gitu. Dan yang sebelah kanan ini cek elevasi, biasanya halnya plat itu berapa, disamakan sesuai dengan soft drawing gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini contoh form ya. Formnya nggak saklek seperti ini, itu setiap perusahaan itu pasti beda-beda gitu, setiap proyek juga pasti beda gitu. Tergantung, biasanya gini, kalau dari sudah ada form inspeksi dan ketika di proyek yang berbeda ternyata si ownernya nih minta form inspeksinya by owner, artinya inspeksi ini kita harus dengan adopsi yang kita miliki. Yang kita miliki itu maksudnya yang kontraktor miliki gitu ya. Bisa kita lihat yang kita mulai yang di sebelah kiri dulu itu checklist pengecoran plat lantai dan balok gitu. Dua ini ada yang balok, sama yang sebelah kanan ini ada kolom. Bisa kita lihat untuk pekerjaan pembesian ya, misal terus tipe baloknya, pokoknya kalau misalkan tipe terus
namanya ukuran harus sesuai dengan shop drawing. Sederhananya seperti itu. Nah, di situ kan ada pengecekan 1 dan pengecekan 2. Sebenarnya pengecekan ini bisa sampai 3. Kalau misalkan pengecekan 1 sudah dirasa baik, ya berarti dianggap close di detik itu gitu. Dan biasanya nanti kalau dianggap oke nih, nanti di lampiran-lampiran gambar misal tipe plat dicek oleh MK nih ya, itu sudah sesuai nih sama apa namanya sesuai gambar gitu. Maka nanti QC memintakan tanda tangan buat gambarnya atau diinspeksinya gitu. Terus mungkin yang bisa lagi ya seperti beton deckingnya, diameter dan jarak tulangannya, jarak sengkang gitu. Terus pekerjaan bagisting gitu. Ya seperti sikuah, terus perancangnya sudah oke atau belum gitu. Terus yang sebelah kanan itu sama sebenarnya, cuman bedanya di kolom gitu. Kalau kolom kan pasti tadi yang saya sebutkan dengan gitu kan. Terus ada vertikal dan horizontal gitu. Untuk ini mungkin nanti bisa saya share ke teman-teman saja buat review, karena sebenarnya untuk form inspeksi itu tergantung dari perusahaan kita ya, maksudnya nggak seperti ini terus gitu. Nah, sebenarnya keterkaitan supervisor dan quality control itu seperti apa sih gitu kan? Supervisor itu kan memiliki schedule atau target progress gitu dari set manager gitu kan. Oleh si supervisor ini harus memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan itu maksimal, sehingga ambil contoh aja waktu pekerjaan pengecoran gitu ya. Ketika apa namanya ketika MK sudah selesai checklist gitu ya, bersama quality control, dan perbaikan-perbaikan nanti itu tidak terlalu banyak gitu, dapat diterbitkan surat izin pengecoran di hari itu juga gitu. Karena untuk kita pengecoran gitu, misalkan anggap saja pekerjaan pengecoran, otomatis kan dari pihak pelaksana ataupun QC itu nanti menerbitkan surat izin, bahwasanya dengan surat izin tersebut mengatakan bahwa si pelaksana ini dan sudah menyelesaikan tugasnya, dan si MK itu sudah ngecek dan hasilnya sudah oke gitu, maka boleh diterbitkan surat izinnya seperti itu. Lanjut saja di pekerjaan pengecoran. Bentar. Memastikan bahwa selam beton sampai proyek sesuai dengan selam rencana, bila lebih atau kurang masih masuk dalam batas toleransi yang telah disebutkan di dalam RKS atau standar mutu perusahaan. Nah, biasa kalau misalkan teman-teman ngecor itu kan pasti di depan itu sebelum masuk ke proyek itu pasti ada tes selam terlebih dahulu gitu kan. Tes selam ini biasanya disaksikan MK gitu, tapi tergantung sih, kalau misalkan MK-nya sudah bilang silakan saja dicek gitu, berarti ya udah dicek langsung aja gitu. Biasanya yang dari pihak kontraktor ini QC sama logistik. Logistik juga harus ngecek ini gitu kan. Nah, di sebelah kanan ini ada foto dokumentasi pengambilan begitu. Nah, jumlah benda uji sendiri itu ditentukan oleh, bahasanya adalah kembali ke RKS. Kalau misalkan di RKS itu berbunyi pengambilan benda uji per 35, artinya isiannya 1 TM itu 5 lah, anggap aja 5 meter kubik gitu. Berarti 35, berarti di TM ke-7 itu kita ngambil set gitu. Nah, jumlahnya juga sesuai dengan RKS gitu. Kalau umumnya itu biasanya satu buah untuk 7 hari, 2 buah untuk 28 hari, dan 1 buah itu untuk spare. Tapi ya kembali lagi, kalau misalkan di RKS-nya harus mengambil 14 diambil, 21 diambil, 28 diambil, ya harus ikut RKS gitu kan. Cuman umumnya biasanya 4 sih gitu. Karena 7 untuk syarat bongkar bagisting, yang 28 hari sebagai mutu aslinya, mutu aktualnya beton itu gitu. Terus untuk penamaan ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya ya. Kita skip aja yang ini sudah. Nah, ini ada dokumentasi kaitan dengan pengecoran gitu ya. Di sebelah kiri itu kira-kira kalau menurut teman-teman
sebenarnya ini bukan karena vibratornya ya. Yang ada tulisannya E7 itu bagistingnya kotor ya. Jadi sebelum apa namanya bagisting dipasang gitu, pastikan bahwasanya bagisting itu bersih dulu ya, nggak ada pengecoran sebelumnya gitu. Terus yang tengah itu sampai deckingnya kelihatan itu boleh jadi itu adalah kurangnya vibrator, kurangnya penggetaran gitu. Dan yang terakhir itu yang sebelah kanan itu kan terjadinya yang sebelah kanan tuh di bawah ya, di kaki kolam itu ya. Itu biasanya analisanya ya boleh jadi karena kurang sama bagistingnya kurang rapat gitu. Kadang tuh kita itu sudah melewati inspeksi ya, melewati apa namanya checklist gitu. Tapi namanya pasti ada aja gitu. Apa kurang rapat atau seperti apa gitu. Pasti ada aja seperti ini gitu. Terus saya lanjut. Nah, mapping area cor. Mapping area cor ini tujuannya adalah untuk mengetahui beton dari TM kedatangan berapa jatuh gitu. Mapping area cor ini sebenarnya antara QC dan supervisor, tergantung kebijakan dari proyek itu sendiri gitu. Tapi QC harus memastikan bahwa supervisornya yang mengerjakan mapping ini, maka harus memastikan bahwa supervisor ini setiap pengecoran membuat mappingan cor gitu. Setelah screenshotan ya, sebenarnya aktualnya itu ya gambar yang dikasih oleh PE itu dioret-oret aja gitu, di mapping gitu. TM1 itu datang dari mana, TM itu datang dan jam berapa dan jatuhnya itu di area mana gitu. Dan mapping area cor ini di-filling pada outner sehingga ketika ada mutu beton yang tidak masuk, tracking dilakukan secara mudah dan tepat gitu. Terus, ya ini dokumentasinya seperti ini. Ini yang sebelah kanan itu adalah screenshotan biasanya QC dan supervisor itu akan dimasukkan ke grup supplier betonnya gitu. Karena tujuannya adalah untuk proses mapping. Bisa kita lihat teman-teman tadi kan di mappingan tuh ada tulisan 1, 2, 3, 4 itu ya. Itu TM kedatangan bukan nomor TM-nya. Kedatangan berapa? Kalau nomor TM-nya itu yang A846 itu nomor TM-nya gitu. Nah, itu nanti disesuaikan gitu. Anggap aja nomor 1 berarti udah berangkat di jam 15.38 dengan volume 5 meter kubik gitu. Nah, ini nanti kedatangan ini harus di-filling gitu. Di-filling maksudnya setiap pengecoran di satu zone, misalkan zona 1 gitu ya, itu harus ada gitu setiap pengecoran gitu. Dan itu kan kalau misalkan dilihat di grup ini ya, itu kan ada, kita bisa ketahuan nih, ada berapa volume gitu ya, yang di-order gitu. Tadi kan saya sampaikan apabila misal di RKS itu berbunyi pengambilan benda uji per 35, artinya di tangan 7 ini kita ngambil set. Anggap saja satu set itu adalah 4 benda uji, gitu kan. Berarti di TM ke-7 ini kita ngambil set dan cek SLAM gitu. Biasanya ada cek SLAM-nya itu mintanya harus per TM harus dicek semuanya. Cuman kadang juga ada yang pengambilan SLAM ketika disesuaikan dengan pengambilan benda uji gitu. Apabila di hari itu anggap saja 75 meter kubik gitu, berarti kan nanti di TM kedatangan 14 kita ngambil lagi. Di TM yang ke-70 ini, 35, tadi kan ngambil nih, kan per 35 nih. Nah, kita kan mau ngambilnya volumenya waktu 75, ya berarti nanti di TM kedatangan ke-14 dengan nomor A753 ini kita ngambil lagi gitu. Gitu. Next, ini sebenarnya pengecoran ini sebenarnya bukan tugasnya QC sih. Ini lebih ke logistik sama supervisor gitu. Cuman ini saya tampilin aja buat referensi teman-teman. Sebenarnya monitoring ini cuman menjelaskan, memberi info gitu bahwasanya di hari itu tuh kita ngambil set dan ada berapa volume di lokasi mana gitu. Karena monitoringnya QC itu lebih ke pengetesannya, misalkan tanggal ngecornya hari ini, 7 harinya jatuh di tanggal berapa kayak gitu.
Untuk monitoring pengecoran ini biasanya dikoordinasikan oleh dari teknisinya supplier beton gitu, sama logistik gitu. Nah, sampel yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya bukan paten ya untuk untuk penamaan gitu ya. Cuman standarnya itu yang penting di sampel itu tadi sudah terdapat ID proyek. ID proyek itu misal proyeknya adalah proyek RA Simatupang gitu ya. Berarti anggap saja proyeknya itu adalah singkatannya ya RAS gitu aja. RAS gitu. Terus yang kedua adalah lantai berapa. Kan misalkan itu sampai 15 lantai berarti ya kodenya untuk lantai itu ya cuman L1, L2, L3 kayak gitu. Terus yang ketiga itu area cor. Misalkan ngecornya waktu itu adalah kolom, ya berarti kodenya K gitu saja. Kalau misalkan balok ya berarti B, terus plat ya P gitu. Terus tanggal cornya ya aktual kita ngecor gitu. Dan TMK itu maksudnya TM kedatangan ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu TM kedatangan bukan TM nomor TM gitu. Sama mutunya berapa gitu, karena kadang satu proyek pun tidak semuanya menggunakan mutu yang sama, ada yang kadang 30 sama 35 gitu. Ya, itu untuk memperjelas saja gitu, agar nanti ketika pengujian tidak tertukar gitu. Dan ID supplier gitu. ID supplier ini ya misalkan biasanya soalnya setiap proyek itu nggak cuma satu supplier gitu. Kadang untuk supply konstruksi yang vertikal pakai supplier A gitu. Untuk yang horizontal pakai supplier B gitu. Jadi bukan aja gitu. Jadi harus memberikan ID supplier juga. Nah, contohnya ini. Contohnya misalkan 20 Juni 2021 dilaksanakan pengecoran pada lantai 8 proyek Mega Mall pada area balok plat dengan kuat tekan beton sebesar 30 ampere beton dari SCG. Berarti kode sampelnya Mega Mall kan, anggap saja MM Mega Mall gitu ya. Nomor 1 ini tadi. Terus 8 itu ya L8 aja gitu. Terus area cor, BP ini adalah area cor. Waktu itu kan pengecorannya balok plat. Ya berarti tulis aja di sini BP, terus tanggalnya gitu. Sama, nah ini TM kedatangan itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, TM ke-7, terus mutunya berapa, sama ID suppliernya gitu. Terus untuk sampel ini kalau disarankan sih digores saja gitu ya, karena apabila kita itu curingnya biasanya dilimpahkan ke pihak supplier betonnya gitu kan. Kalau misalkan curingnya kita ini dilimpahkan ke pihak supplier beton, ya disarankan untuk sampel ini ya gitu, karena supplier beton itu kan pasti pengerjaan proyeknya nggak cuma proyeknya kita doang gitu. Proyeknya itu kan juga lebih dari satu pasti kan. Nah, gunanya untuk digores tidak bisa ditukar gitu kan. Dan tidak bisa ya mohon maaf, mungkin dimanipulasi gitu loh. Tapi kan curingnya itu di site gitu ya, di proyek itu sendiri gitu, ya nggak apa-apa, ditempel juga nggak apa-apa, di spidol juga nggak apa-apa gitu kan. Karena ketika curingnya di set kan otomatis beton yang ada di bak curing itu kan milik kita sendiri gitu loh. Beda lagi kalau misalkan kita itu melimpahkan ke pihak suppliernya gitu. Dan sebenarnya kalau di supplier itu kan pas umur 28 hari atau 7 harinya pun sebenarnya QC itu harus menyaksikan dari pengetesannya gitu. Next. Nah, kurang lebihnya seperti ini yang saya ambil tadi. Ini kan area luas penambangnya yang atas ini ya seperti yang tadi L8, BP 2006, TM7 gitu. Terus SCG 30 gitu. Standar penamaannya ini kadang proyek itu cuman ngasih area mana sama cuman tanggalnya doang. Cuman kalau misalkan dibutuhkan biasanya lengkap seperti ini, MM, L8 gitu. Biasa, dan sepertinya sampel seperti ini tuh bisa membantu kita untuk tracking beton selanjutnya gitu.
Next, nah, evaluasi mutu beton. Evaluasi mutu beton ini sebenarnya kadang ada, kadang nggak ada juga. Karena kenapa? Biasanya kalau misalkan kita tuh kan ngetes betonnya tuh kan dari pihak supplier kadang atau independen sudah diberikan hasil tesnya gitu kan. Tapi evaluasi mutu beton ini tuh sebenarnya tujuannya untuk mengetahui proyeksinya aja sih gitu. Karena kadang form baik dari independennya atau baik dari suppliernya itu tidak memberikan proyeksi umur 28 hari aktualnya di hari itu gitu. Misalkan 7 hari ya berarti mutunya ditulis saja aktualnya di situ, nggak ada proyeksi 28 harinya gitu. Nah, evaluasi mutu beton ini sebenarnya dari pihak engineering sudah menyediakan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu. Misalkan tidak bisa ngitung nih. Sebenarnya dari pihak engineering sudah menyediakan gitu. Apabila kita mau menyediakan sendiri ya nggak masalah. Tapi ya tetap harus dapat asisten engineering dulu gitu. Dan kode sampelnya ya seperti yang aktual di benda uji, lokasi cornya ya zonanya berapa gitu. Dan sama yang penting itu sebenarnya evaluasi ini itu digunakan untuk berita acara hasil tes. Biasanya beberapa konsultan pengawas tuh minta hasil tes ini gitu. Jadi minta hasil tes independennya sama hasil evaluasinya kita sendiri gitu. Terus ini nanti bisa saya share kok yang evaluasi ini. Nah, contoh dari lab-nya itu kan seperti ini nih. Contoh dari lab-nya itu 7 hari gitu kan. Dia kan kuat tekannya ya kuat tekan di hari itu gitu. Tidak ada proyeksi pada umur 28 hari. Sedangkan ketika kita bisa bikin surat izin bongkar backlisting, itu kan lampirannya adalah umur 7 hari gitu kan. Kalau misalkan kita lampirin ini gitu kan, orang kan lihat itu kok segini ya cuman gitu kan. Padahal mutunya 30. Oh, ternyata itu umur 7 hari gitu. Makanya kita perlu memberikan evaluasi kita sendiri gitu, melalui proyeksinya gitu. Terus ini evaluasi mutu besi tulangan. Nah, evaluasi seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya format-format seperti ini tuh sudah diakan oleh pihak engineering-nya gitu. Jadi kita itu tinggal submit aja, kita tinggal masukin data-data yang sudah kita dapatkan di independen gitu. Evaluasi ini nanti sama seperti beton, yang mana nanti akan disampaikan ke MK-nya. Kalau misalkan hasil tes itu tergantung kesepakatan dan tergantung bunyinya yang ada di RKS gitu. Kalau misalkan per 20 ton ya artinya setiap kedatangan 20 di diameter 10 katakan ya berarti harus diuji gitu. Nah, ini dokumentasinya gitu. Nah, ini kan bunyi RKS proyek nih, sampel aja ya. Contoh besi beton yang diambil untuk pengujian tanpa disaksikan konsultan MK dianggap gitu. Berarti teman-teman kalau sudah bunyinya seperti ini, pengujian ya harus disaksikan oleh MK gitu. Tetapi apabila MK ini lisan atau menyampaikan bahwa silahkan dites saja, ya monggo-monggo saja gitu. Cuman pastikan saja bahwa RKS ini isi RKS ini sudah laksanakan gitu. Kalau misalkan memang bunyinya harus disaksikan oleh MK, ya berarti MK diajak gitu. Terus, nah ini defect list struktur. Defect list struktur itu sebenarnya terakhir sih kalau misalkan semuanya satu lantai nih, satu areanya udah selesai gitu ya, baru kita defect gitu atau penyimpangan gitu. Sebenarnya penyimpangan ini, defect list struktur ini bisa dibarengin sama nanti ketika serah misal nih, satu lantai sudah selesai semua dicor gitu. Maka QC nanti sama MK akan melakukan defect list ini gitu. Dan juga QC itu defect list sendiri gitu, internal gitu. Jadi ketika sama MK nanti sudah tinggal sedikit-sedikit nih gitu. Nah,
contoh aja sebelah kiri nih, serbuk kayu ya. Itu kalau di defect itu nggak boleh, harus semuanya harus bersih gitu. Jadi nanti ditulis saja di defect itu bahwasanya pembersihan serbuk kayu gitu. Ini seperti yang di core wall ini kan sebenarnya bukan keropos sih, ini cuman sisa-sisa pengecoran aja yang nempel belum dibersihkan gitu. Terus yang sebelah kanan itu kan ada nggak siku ya, betonnya kolomnya ini nggak siku, yaitu nanti ditulis saja di defect list-nya itu. Nah, defect-nya adalah lampiran untuk berita acara serah terima gitu. Apabila defect list ini sudah selesai gitu, sudah di-close, maka kita menerbitkan berita acara serah gitu. Yang biasanya QC ini akan diminta datanya oleh site manager ketika serah terima. Ini juga ini adalah foto yang tadi hasil pengecoran itu juga kalau misalkan belum di-close gitu, itu bisa kena defect list gitu. Nah, temuan di lapangan, ini sebenarnya masuk catatan penanganan ketidaksesuaian, atau biasanya tuh kalau proyek tuh pasti kan ada konsultan perencananya kadang melakukan inspeksi gitu kan, sekali ke situ. Nah, biasanya tuh cek di lapangan apa saja sih kira-kira yang belum sesuai nih gitu kan. Bisa dilihat itu kesalahannya tulang kekang tidak dipasang sesuai SNI gitu. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini harus dicatat dulu oleh QC atau supervisor, kemudian didikan dan dianalisa, kemudian persiapan perbaikan, dan close. Jadi pokoknya tugasnya QC itu apabila ada temuan seperti ini harus memfollow up sampai selesai gitu, sampai catatan penanganan ketidaksesuaian ini harus sampai selesai gitu. Nah, uji kondisi tertentu ini sebenarnya ada dokumentasinya. Misalkan nanti ada waktu nanti saya liatin gitu. Ya, yang pertama tes rendam struktur. Tes rendam struktur ini ketika nanti mau beri serah terima dengan owner gitu. Misalkan strukturnya udah selesai nih, itu pasti ada tes rendam struktur di bagian-bagian tertentu, misal di pelet kayak gitu. Terus tes absorpsi atau tes serap ini biasanya untuk beton-beton yang yang waterproofing gitu atau inter gitu biasanya. Terus yang ketiga ini tes suhu beton. Sebenarnya semua beton itu dicek suhunya. Cuman kalau untuk yang mas konkret itu tes suhunya itu ada metodenya sendiri gitu. Ada namanya termokapel, mungkin teman-teman ada yang tahu gitu kan. Terus yang kelima adalah tes kebisingan dan udara. Biasanya ini dilakukan ketika sebelum proyek mulai dan sebelum proyek mulai dan ketika pelaksanaan proyek kayak gitu. Sudah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Niken atas pemaparan materinya. Saya beri kesempatan ini untuk rekan-rekan keseluruhannya, kan tadi sudah dipaparkan ya materinya. Saya beri waktu 2 menit, mungkin ada yang mau dipersiapkan, mungkin sharing, dan juga ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih belum paham dari rekan-rekan seluruhnya. Sistemnya pertanyaannya bisa dilayangkan via chat di room ya, atau mungkin nanti bisa open mic dan juga open kamera. Dari Kak Niken sendiri gimana nih Kak tanggapannya untuk peserta ini banyak loh ini. Iya, saya ini sih sebenarnya sedikit nervous juga ya yang saya hadapi, ternyata wah gila sih. Senior, banyak-banyak senior ini. Ini juga perlu sharing-sharing. Iya, saya harapannya tuh gini Kak Wanda, saya mendapatkan ilmu juga dari lebih berpengalaman gitu kan. Gitu sih. Mungkin bisa jadi yang saya sampaikan tadi, oh enggak kok di proyek saya peraturannya gini kok gitu. Itu nanti yang di situ sih, maksudnya ketika peraturan di proyek ini gini, ternyata di sini nggak gini loh, pengambilan sampelnya ternyata beda loh, kayak gitu sih. Iya.
Ini nanti jika mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, saya beri waktu masing-masing 3 menit dengan maksimal 5 pertanyaan dari audien kepada pemateri ya. Oh ini ada dari Kak Bagas Indra. Silakan Kak, open mic dan juga open kameranya dan layangkan pertanyaannya. Sudah terdengar suara saya? Sudah, silakan. Oke. Mau tanya, Mbak, untuk Kak Niken tadi ya. Untuk apa namanya adjust terhadap tulangan. Biasanya kan tulangan itu bisa berganti-ganti ya untuk diameternya. Yang terpenting AS tulangan itu terpenuhi. Nah, sebenarnya hak untuk menentukan atau memberikan adjust tentang luasan tulangan itu ada di ranah wewenangnya di perencana atau di MK-nya ya, yang bisa luasan tulangan itu bisa dirubah dari soft drawing yang ada. Terima kasih. Baik, langsung dijawab atau nanti aja Kak, atau mau gimana? Bisa dijawab Anda? terlebih dahulu untuk Kak Niken mengenai gitu. pertanyaan dari Kak Bagas. Baik, baik Kak Bagas, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini seperti ini tuh terakhir kemarin waktu di proyek Lampung itu saya temuin juga gitu. Jarak antara tulangan atas itu kan biasanya rapet gitu ya. Nah, dari pihak mintanya tuh harus 2,5 cm. Dengan kondisi seperti itu kan pasti splitnya nggak akan masuk gitu. Hal-hal seperti itu yang ada kewenangan hak konsultan perencananya Kak, bukan dari MK-nya sih gitu. Karena kalau misalkan ada perubahan itu kan pasti akan di-redesign lagi untuk dari konstruksinya gitu Kak. Seperti yang terakhir itu untuk jarak antara tulangan luar dan dalam itu kadang ada yang terlalu jauh dan nggak sesuai sama desain. Itu yang boleh dan ada kewenangan untuk memberikan keputusan ini lanjut dan tidak itu dari konsultan gitu. Koordinasinya dengan pihak engineering dari kontraktor. Kita kan ada PE tuh dari project engineer-nya tuh. Itu nanti project engineer tuh bilang kalau misalkan aktual di lapangannya tuh seperti ini loh Pak gitu. Nge-follow up-nya ke si pihak konsultan perencananya gitu. Itu Kak Wanda. Terima kasih. Baik, dari Mas Bagas sendiri, apa ada sanggahan atau mungkin ada yang belum jelas nih kira-kira dari Mas Bagas? Ya, sudah cukup jelas sih itunya. Cuman ada gini Mbak, kalau kasusnya seperti ini, di bagian tersebut bukan bagian dari struktural gedung ya, gedung dan bukan berkaitan dengan jarak, tapi melainkan akibat dari stok besi yang tidak ada itu kan ya. Harus dilakukan perubahan diameter tulangan. Diameter tulangan ini secara perhitungan secara AS tulangan dia masuk lebih tinggi lah hitungnya, dan jaraknya pun semakin menggunakan tulangan yang lebih kecil. Nah, apakah memang itu benar-benar tidak bisa di-adjust oleh si konsultan MK di lapangan untuk dengan asumsi untuk kegiatan yang ada di lapangan gitu. Itu aja sih, terima kasih. Mungkin terakhir itu aja. Baik. Baik, terima kasih Mas Bagas. Ada tanggapan kembali dari Kak Niken? Hal-hal seperti itu ya, dengan proyek-proyek yang saya ikuti, kejadian seperti itu tuh tetap harus, meskipun kita minta keputusannya ke MK gitu ya, pasti akan tetap tanya ke pihak konsultan perencana gitu Kak. Gitu sih. Akan minta persetujuan dari konsultan perencana tetap. Pasti akan berpengaruh, bukan kita boleh kan ngejar waktunya biar cepat gitu kan. Cuman kalau misalkan kita ngejar cepat tapi kita secara struktural kita tidak oke gitu kan, buat apa juga gitu kan. Tapi untuk proyek-proyek yang pernah saya ikuti itu semuanya hal-hal seperti itu tetap kembali ke gitu. Meskipun sudah di follow up ke si MK-nya, MK tetap minta persetujuan dari perencana gitu. Sudah cukup untuk tanggapannya? Kak Niken? Sudah mewakili ya Kak untuk Kak Bagas pertanyaannya tadi. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Ini dari Kak Hans Aprianda.
Saya mau tanya, biasanya untuk besi ada cek diameter material besi pada saat pendatangan. Dengan stigmat, nah yang mau saya tanyakan, kira-kira ada toleransi berapa mili? Itu. Kira-kira ini, Kak. Mana ya? Oh, yang ini ya. Ya, Baik, sebenarnya untuk kedatangan besi itu tuh kalau di proyek yang saya ikut itu tugasnya dari logistik ya. Entah nanti kalau misalkan mungkin teman-teman nih, oh enggak itu ternyata QC juga ngecek gitu ya. Soalnya setahu saya itu kan masuk dari job desk-nya daripada si besi itu sendiri gitu, logistik itu sendiri gitu. Dan untuk kita kan pasti kalau ngecek tuh ngeceknya pakai apa namanya jangka sorong gitu kadang. Karena kalau misalkan kita ordernya diameter 10 gitu, kalau misalkan datangnya diameter 13 ya kita berhak untuk menolak gitu. Gitu sih Kak Wanda. jadi pada intinya tergantung dari pemesanan juga, dan juga semisal tidak sesuai dengan standarnya, berhak ya dari owner untuk melaksanakan penolakan seperti itu ya. Oke, bisa diterima ini untuk jawabannya, apakah ada sanggahan dari untuk Kak Hans Aprianda? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan ketiga dari Kak Rio Melva Eka. Izin bertanya, apa saja yang menjadi acuan atau aspek yang diperlukan dalam membuat project quality plan, dan standar mutu perusahaan jika kita baru akan membuat perusahaan jasa konstruksi? Terima kasih. Izin apa saja yang menjadi acuan, aspek yang diperlukan untuk membuat quality plan dan standar mutunya. Iya, oke. Sebenarnya gini, ini sebenarnya yang kita takuti, maksudnya gini. Tadi saya tuh sebenarnya baca dikasih data kan yang ikut webinar ini, ya ada yang masih mencari pekerjaan dan fresh graduate gitu. Intinya kita kalau mau jadi QC itu kita nggak perlu takut saya belum punya apa-apa gitu, karena nanti ketika sudah apply gitu dan kita diterima di situ, nanti akan ada proses training dan di situ kita akan dijelaskan nih gitu standar mutu perusahaan kita itu ini gitu kan, dan ini adalah adopsi dari SNI ini gitu. Misal yang saya sebutkan tadi SNI 032847 tahun 2013 kayak gitu. Dan perusahaan itu punya yang nanti akan disampaikan kepada si divisi ini gitu. Misalkan perusahaan itu pasti ada punya rencana inspeksi tes kayak gitu. Jadinya untuk untuk quality plan ya kita harus minimal itu paham SNI sama standar mutu sama baca RKS doang sih Kak Wanda. Itu doang sih. Iya Kak Wanda. Sudah, bisa diterima ini kira-kira jawabannya untuk Kak Rio Melva Eka? Saya rasa sudah tidak ada tanggapan ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mohon maaf mau tanya, bagaimana proses perawatan hasil pengecoran untuk konstruksi retaining wall yang pengecorannya cukup panjang? Benar. Itu yang mana, siapa ya tadi? Dari Kak Aziza. Mohon maaf mau tanya, bagaimana proses perawatan nih Kak hasil pengecoran untuk konstruksi retaining wall yang pengecorannya yang cukup panjang? Baik, sebenarnya untuk perawatan beton sendiri itu apalagi sebenarnya retaining wall itu berhubungan sama tanah ya. Jadi sebelum kita ngecor itu kan sudah pasti menganalisa itu kan yang berkaitan dengan tanah dan berkaitan dengan air gitu. Itu kan pasti nanti betonnya kan juga bukan beton yang normal gitu kan seperti kolom atau gimana. Pasti nanti dikasih beton integral gitu. Ada campuran fly ash-nya gitu yang dimana tujuannya adalah untuk itu supaya kedap air gitu.
Nah, untuk perawatan sendiri sebenarnya biasa kok Kak Wanda, sama kayak curing. Biasanya curing kan ada curing membran, curing biasa Iya. pakai air gitu. Berarti tidak ada perlakuan khusus ya, atau mungkin ada trik khusus nih, karena kan retaining wall. Soalnya, Ya. iya, soalnya kan dari awal kan kita sudah men-setting bahwa beton yang kita kasih nih itu kan bukan beton normal. Pasti pakainya ya beton integral gitu, ada campuran fly ash-nya gitu. Oke, jadi sama aja, tidak ada perbedaan khusus harus seperti apa mungkin, karena perbedaan tempatnya juga tidak ada ya Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Aziza untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan, Kak mau tanya dari Kak Suprianto. Benda uji kalau di proyek itu setahu saya ada yang berbentuk persegi panjang, persegi, dan silinder. Itu tergantung mutu apa gimana ya Kak dalam pembuatannya. Ini untuk pengalaman bagi yang di lapangan-lapangan. Silakan Kak. Ya, oke Kak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk yang persegi panjang atau apa namanya silinder, kubus atau silinder pun sebenarnya tergantung RKS proyek. Kalau misalkan RKS proyek itu menyebutkan harus silinder, ya berarti kita harus membuat silinder gitu. Dan kalau misalkan kubus ya kita harus gitu. Itu tergantung apa namanya si RKS ini berbunyi apa gitu. Nggak ada kaitannya sama mutu sih. Itu tergantung bunyi seperti apa. Dan untuk yang persegi panjang itu sebenarnya untuk uji tarik aja sih, uji lentur. Gitu. Oh seperti itu ya. Apakah bisa diterima ini Kak tentang penjelasannya? Ini pertanyaan sampai berapa ya Kak Wanda? Ini sebetulnya saya membatasi 5 pertanyaan, tapi sepertinya teman-teman antusiasnya sangat besar sampai ada beberapa pesan yang masuk ke saya. Gimana kita lanjut terlebih dahulu ya sampai pukul 10 tepat untuk sesi pertanyaannya? Boleh. Satu lagi. Oke. Kita selesaikan pertanyaan terlebih dahulu, nanti baru Kak Niken akan menyimpulkan dari pemaparannya agar kita semua tahu seperti apa sih. Mungkin bisa ini Kak Wanda. Ya. Diambil dari ini kayaknya ada fresh graduate yang mau tanya. Mungkin bisa disinggung juga. Yang iya, Kak bisa. Fitriana ini. Oke, saya sebutkan ini dari Kak Fitriana Febrianti. Apakah fresh graduate atau yang belum memiliki pengalaman menjadi QC bisa menjadi QC, sedangkan sedangkan kualifikasi untuk menjadi QC itu biasanya yang sudah memiliki pengalaman. Gimana nih Kak Niken, selama pengalamannya kuliah, setelah itu kerja sekarang, apa kira-kira harus memiliki pengalaman dulu baru bisa menjadi QC atau seperti apa? Iya, oke Kak Wanda, terima kasih. Sebenarnya ini nih, sebenarnya saya tuh kan juga pernah jadi fresh graduate gitu kan, dan ya namanya fresh graduate nggak ada pengalaman kerja gitu. Ya mungkin ada pengalaman kerja atau freelance dulu waktu kuliah ngambil freelance desain atau gimana gitu kan. Cuman sebenarnya ini yang ubah gitu, bahwa setiap perusahaan itu pasti ada regenerasi kan gitu kan. Dan nggak mungkin orang-orang yang sudah senior terus yang bakal dipakai gitu. Pasti nanti akan ada yang senior itu akan digantikan yang junior gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan kita itu untuk QC itu pasti ada proses training. Jadi selama training itu kita benar-benar dikasih tahu nih untuk standar-standarnya itu seperti apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk QC harus berpengalaman. Dulu waktu saya apply sebenarnya ada yang menerima fresh graduate juga gitu, karena memang mereka itu menyediakan masa training gitu Kak Wanda. Biasanya yang sudah berpengalaman itu langsung kerja nih gitu. Cuman kalau misalkan untuk fresh graduate itu pasti ada masa trainingnya gitu, kurang lebih kadang 3-5 bulanan lah gitu. Jadi enggak instan langsung menduduki posisi QC ya, kan tetapi perlu bimbingan dari tim senior juga. Oke.
Iya, dari bias senior sama tim yang di pusat gitu. Hmm. Ini Kak Fitriana ini fresh graduate ya? Fitriana Febriantini ya? Mana? Iya, Kak. Oke. Wah, Dari semangat-semangat lulusan nih. Universitas Tidar. Sebenarnya nggak yang fresh graduate banget sih, kerja juga. Cuman Oh gitu. ya kemarin tuh sempat ngelamar di bagian QC gitu kan. Cuman rata-rata kan yang udah berpengalaman kualifikasinya. Terus kayak coba Iya, apply kan nggak terima mulu gitu. Jadi kayak ada nggak sih gitu loh lowongan buat yang fresh graduate di bidang QC gitu. Iya. Ada sih. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menyediakan fresh graduate itu dia emang udah ngasih apa namanya part untuk atau waktu shift untuk belajar dulu gitu. Iya, tapi kalau misalkan kita sebagai fresh graduate gitu dan pada masa training gitu kan, ya resikonya kadang kita masih belum bisa dapat gaji yang full kayak gitu sih Oh, iya. di masa training gitu. Ya. Makasih, Kak. Iya Kak. Kak Wanda. Ya, gimana nih Kak Niken? Terakhir kan atau masih ada lagi ya? Ada lagi nih teman-teman, masih banyak yang tanya. Nggak apa-apa ya kita sampai jam 10 lebih 10 menit karena kita tadi juga mulainya awal. Terus biar memasuki acaranya juga biar full gitu loh Kak. Nggak apa-apa ya kita nambah 10 menit untuk pertanyaan. Biar teman-teman ini Kak Wanda senang gitu kalau pertanyaannya boleh dijawab. Gimana Kak? enggak untuk randonnya itu sampai jam berapa ya? Kita di rundown jam 10.20 itu kita sudah selesai sesi tanya jawab dan pelaksanaan sesi foto bersama. Gitu. Ya. Boleh. Ya, masih bisa dilaksanakan ya, Kak Niken? Boleh. Oke. Kita lanjut pertanyaan dari Kak Ferry. Selamat pagi, izin bertanya, bagaimana melakukan pengecekan mutu beton secara aktual tanpa daket TM, kondisi saat hari H, pengecoran, asumsi jika item di doket kemungkinan biasa dipalsukan, apakah harus menunggu umur beton di hari kedatangan TM? Gimana maksudnya? Bentar. Izinkan pengecekan mutu beton secara aktual tanpa doket TM kondisi saat hari H pengecoran. Asumsi jika item di doketnya kemudian biasa dipalsukan seperti itu Kak. Kira-kira gimana Kak kita? Ferry bisa on kamera sama on mic mungkin menjelaskan maksud pertanyaannya. Silakan untuk Kak Ferry untuk on cam. Kak Ferry apakah masih ada di room atau sudah live terlebih dahulu? Soalnya kalau saya baca ini inti dia itu tanya mutu beton aktual secara di hari pengecorannya yang ditanyakan gitu maksud saya. Soalnya mutu beton kan pasti harus nunggu di umur 7 hari lah minimal gitu. Kak Ferry menjelaskan dulu. Silakan untuk Kak Ferry, apakah pertanyaannya bisa dilanjutkan atau mungkin kita beralih ke pertanyaan lainnya? Karena ini sedikit rancu ya, Kak. Silakan untuk Kak Ferry. Bisa dijelaskan maksud dari pertanyaannya seperti apa? Halo. Oh, ini nih. Silakan, Kak. Kita komunikasi dua arah ya. Iya. Gimana, Kak Ferry? Ya, Kak Ferry. Halo, Kak Ferry. Apa masih dilanjutkan?
mengenai pertanyaannya karena ini dari pemateri mengatakan sedikit rancu nih. Lucunya ini gimana maksudnya? Atau mungkin next saja Kak Wanda. Next aja Kita ya. kan sampai 10 nih, tinggal lagi. Sayang kalau misalkan waktunya dibuang. Ini sebenarnya ada pertanyaan bagus sih dari ini. Mau bertanya ini Kak dari pertanyaannya Kak Pertanyaan Rizal. Pak Prianto, Bu. Untuk menyatakan oke atau tidaknya tes beton itu diterima. Oh, itu ya Pak? Iya, itu gimana? Oh, oke. Oke, silakan. Jadi kalau untuk Panikan. baik, dari Pak Gio ya tadi ya? Betul. Nah, untuk menyatakan oke dan tidak oke itu dikuatkan yang dihasilkan saja Pak gitu. Kan beton itu kan kita kan tadi yang saya sampaikan kan ada oke dan not oke-nya ya. Mungkin itu yang dimaksud yang dikatakan. Betul Bu, ya maksud. Jadi untuk oke dan tidak oke-nya ini dari mutu yang direncanakan Pak sama aktualnya. Misalkan nih kita mutu 25 MPa gitu. Kalau misalkan dapatnya 20 MPa itu sebenarnya masih masuk kalau misalkan di umur 7 hari karena dia itu masih ada faktor faktor amannya lah gitu, safety faktornya gitu. Nanti mungkin bisa saya share ya Pak yang evaluasi tadi gitu buat untuk dilihat gitu formula-formulanya gitu. Syarat penerimaan itu umumnya kan diterima umur 28 hari. Nah, itu dari oke-nya itu apa? Hasil interpolasi dari kedua benda uji atau dari rumus syarat penerimaan di SNI yang 2013 itu, Bu. Oke, baik. Untuk yang 28 hari itu, Pak, itu tadi kan ada kuatkan rata-rata gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, itu yang dilihat itu dari itunya, Pak, dari kuatkan rata-ratanya gitu. Karena pernah ada kejadian itu di kadang itu teknisi itu ngambil sampel itu kan kadang ya kita nggak bisa kita nggak bisa stay di situ misal sampai jam 12 malam gitu kan. Kadang kan teknisi juga ada yang cuman ngambil set ya kayak gitu doang gitu atau projokannya kurang gitu. Misalkan dari 2 sampel kadang misalkan 25 MPa gitu ya mutunya. Yang satunya dapat 23, yang satunya dapat 28. Itu kalau misalkan di rata-rata kan masih masuk kan ya. Berarti kita itu lihatnya tetap dari rata-ratanya gitu. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan nih hal-hal seperti itu gitu kan, jatuhnya itu terlalu jauh, Pak, itu biasanya tetap harus nguji yang spare-nya, Pak. Meskipun di rata-ratanya itu tetap masuk gitu. Karena hasil-hasil tersebut itu pasti nanti kita akan ke pihak engineering-nya gitu. Ini dengan evaluasi kita internal seperti ini gitu, rata-ratanya masih masuk, tapi ada nilai yang sedikit beda nih gitu. Misalkan mutunya 25 kok jatuhnya di 23 gitu kan, itu kan beda gitu. Yang satunya aja bisa dapat 28 gitu kan, kenapa yang ini kan gitu. Gitu Pak Gio. Baik Bu, kan misalnya penerimaan itu tidak boleh kurang dari 0,85 kali FC ya. Itu syarat penerimaannya kan. Betul Pak. Misalnya ini ada benda uji kita interpolasikan, nilainya masih di bawah 25 misalnya, apakah itu masih bisa diterima? Nilai hasil rata-rata 2 benda uji, jika kita bagi 2, ternyata nilainya masih di bawah 25 ketika betonnya itu FC 25 gitu Bu. Iya, ya berarti kita harus melakukan lanjutan Pak gitu. Kalau misalkan kita kan biasanya langsung hammer test gitu kan, atau mau saya tampilin aja ya. Kalau misalkan mutunya udah tidak masuk Pak, tadi kan saya sampaikan bahwa ada mapping pengecoran tadi Pak. Itu nah, di mapping pengecoran tadi kan gitu kan, TM ini nih ketika kita ngambil set nih, misalkan tadi di TM7 gitu. TM7 itu jatuh di area mana gitu. Itu bisa kita lakukan uji lanjutan. Misalkan kita PV atau hammer test kayak gitu, Pak. Intinya kalau misalkan rata-ratanya nggak oke, ya jelas kita perlu uji lanjutan gitu, Pak. Nah, untuk meluruskan saja ya, Pak, sebenarnya untuk mutu beton itu nggak jadi kalau misalkan mutu betonnya itu di atas 35 MPa Pak, itu
baru 0,85 kali FC Pak gitu. Sebenarnya bukan 0,85 sih. Sekarang itu kita pakainya 0,9 sih Pak, dibulatkan 0,9 kali FC gitu. Cuman kalau misalkan di bawah 35 ke bawah nih kita pakai FC min 3,5 itu ada di SNI kok Pak gitu Pak. Oh, baik Bu. Boleh share? Makasih Pak. Boleh share sedikit mengenai oke tidaknya tadi, Mbak Niken? Ini yang mana ya? Mohon diulangi, Bapak. Ini mau share aja Mbak, mau sharing Oh, aja yang- mengenai pertanyaan yang barusan dijawab sama Mbak Niken. Nggih. Oh, iya. Dengan senang hati, silakan Boleh. monggo Bapak. Oh ya, gini aja sih menurut saya, setahu saya setiap hasil uji tes rata-ratanya tidak masuk, itu otomatis tidak masuk. Harus ada Betul. uji lanjutan. Betul. Ya Mbak Betul. Niken ya. Nah, terus Iya betul Pak. kalaupun masuk rata-ratanya, namun salah satu sampel tidak memenuhi, yang penting ya itu tadi, masuk Iya. di 0,9 FC. Kalau Betul misalnya Pak. Betul. rata-rata tetap masuk, tapi ada salah satu sampel di bawah 0,9, setahu saya tetap ditolak. Bagaimana, betul nggak? Iya. Ya, Iya, betul, maksud saya begitu. Jadi kuncinya sebenarnya di hasil rata-rata dengan catatan setiap Iya. sampel terpenuhi 0,9 FC. Mungkin itu sederhananya. Iya. Tapi nggak paten di 0,9 FC Pak, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Di kan 0,9 FC Harus sama itu apa namanya? Bukan cuma melihat rata-rata sih, maksud saya tetap setiap sampel pun harus memenuhi sesuai standar SNI, maksud saya begitu. Oh iya, betul Pak, betul. Ya itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fahrul atas masukan dan juga share-nya dengan kita semua. Baik, mohon maaf sebelumnya untuk rekan-rekan, dikarenakan juga waktunya sudah habis, untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan oleh pemateri, nanti bisa menghubungi pemateri via Instagram Madani Design, atau mungkin bisa menghubungi via admin Loker Teknik Sipil untuk komunikasi yang lebih detail mengenai materi GIOSI dan lain sebagainya. Baik, Ini karena untuk PowerPoint-nya begitu ya? Atau gimana? Gimana Kak? Untuk kayak lampiran-lampiran misalkan SNI, terus step by step-nya bisa di-share atau gimana ini? Mau di-share di grup, teman-teman? Bisa nanti mengenai materi-materi lanjutan dan juga mungkin ada tambahan ini dari Kak Niken mengenai tambahan materi SNI dan juga spek-spek yang lainnya bisa di-share via grup saja. Iya, Nanti boleh. Tolong di-share materi-materinya via grup supaya enak nanti bacanya. baik. Nanti Boleh, akan boleh, di-share boleh. oleh pemateri. SNI terbarunya ya. Boleh Pak Farul? Makasih banyak Mbak. Ya. Oke, terima Ya, kasih. nanti saya share juga dok. Oke. Oke, Baik, Kak Wanda. Saya kembalikan ke Kak Wanda. terima kasih untuk pemateri Kak Niken dan juga untuk rekan-rekan seluruhnya. Bahwasanya ada yang mau disampaikan Kak? Bahwasanya rangkuman keseluruhan materinya dan juga mungkin sebelum saya tutup. Sebenarnya sudah sih Kak Wanda. Kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu mencangkup sih. Oke. Gitu. Baik. Saya rasa cukup dan juga dari pemateri sudah disampaikan. Apabila ada kekurangan dari penyampaian pemateri dan juga pemaparan dari pemateri, saya mewakili seluruh tim, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya sesi foto bersama. Bagi rekan-rekan nanti apabila ada masukan atau mungkin minta materi, spek SNI dan lain sebagainya bisa sampaikan, kita lanjutkan di grup